Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas instalasi penangkal petir bagian kedua. Instalasi penangkal petir. Instalasi yang terdiri dari komponen dan peralatan yang secara keseluruhan berfungsi untuk menangkal petir dan menyalurkannya ke tanah. Instalasi penangkal petir dikelompokkan menjadi bagian penghantar di atas tanah dan penghantar di dalam tanah. Penghantar di atas tanah yaitu penghantar yang dipasang di atas atap sebagai penangkal petir pada dinding atau di dalam bangunan sebagai penyalur arus petir ke tanah. Penghantar di atas atap berupa elektroda logam yang dipasang tegak dan elektroda logam yang dipasang mendatar. Pinial ialah penangkal petir batang pendek yang biasa dipasang pada atap datar bangunan yang mempergunakan instalasi penangkal petir sistem kurungan Faraday. Penghantar penyalur. Penghantar penyalur utama ialah penghantar dari logam yang berfungsi menyalurkan petir ke tanah, diletakkan secara tegak atau mendatar. B. Penghantar pembantu ialah penghantar lain dari jenis logam yang dimanfaatkan sebagai pembantu penyalur petir seperti pipa air hujan dan lain-lain. C. Penghantar penghubung ialah penghantar dari logam yang menghubungkan masing-masing penangkal petir. D. Terminal hubung yaitu dudukan dari logam yang berfungsi sebagai titik hubung dari elektroda pembumian atau penghantar logam yang dibumikan. E. Sambungan ukur ialah sambungan listrik antara penghantar penyalur dengan pembumian dengan cara penyambungan yang dapat dilepas untuk mengukur besarnya tahanan penghantar dan pembumian. Data dan ketentuan dasar. Awan terbentuk karena udara yang mengandung uap air bergerak ke atas. Pada daerah yang lebih tinggi, tekanan atmosfer akan lebih rendah sehingga udara yang mengandung uap air akan mengembang dan menjadi dingin karena sebagian uap airnya berkondensasi sehingga terbentuklah awan berupa lapisan dan gumpalan pada bentuk lapisan ukuran horizontal yang lebih besar dari ukuran vertikalnya. Sebaliknya, gumpalan mempunyai ukuran vertikal dapat mencapai 14 km berbentuk seperti varon. Dalam awan ini terdapat arus vertikal ke atas yang kuat yang menyebabkan terjadi pemisahan muatan positif pada bagian atas dan muatan listrik negatif di bagian bawahnya. Luah yaitu besarnya medan listrik yang disebabkan oleh pemisahan muatan listrik antara zona muatan negatif dan zona positif. Sambaran perintis ialah luah awan yang berlangkah menuju tanah dengan kecepatan 10 cm per detik dan lebih banyak melalui lintasan bercabang. Sambaran balik. Sambaran balik ini kelihatannya seperti menjalar ke atas seakan sambaran muatan positif, tetapi karena kilauan cahaya timbul karena perubahan kecepatan gerak dari muatan, maka muatan negatif yang sebenarnya bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari sambaran petir yaitu sekitar 3 kali 10 cm per detik, sedangkan arusnya merupakan arus utama dari suatu luah berkisar antara 5000 sampai 200 ampere. Sambaran kilat. Sambaran kilat dapat menyebabkan beban termin, terjadinya panas pada bagian yang dialiri arus petir. Beban mekanis karena timbul gaya elektrodinamit akibat tingginya puncak arus. C. Beban korosi. D. Beban getaran. E. Beban tegangan. Faktor pemilihan jenis tahanan. Yang pertama, keamanan secara teknis. 2. Penampang penghantar antaran pembumian. 3. Ketahanan mekanis. 4. Ketahanan terhadap korosi. 5. Bentuk dan ukuran bangunan yang dilindungi. 6. Faktor ekonomis. Berdasarkan faktor letak, bentuk, dan penggunaan instalasinya terdiri dari untuk bangunan tinggi, 2 untuk bangunan penyimpanan bahan mudah meledak, bangunan untuk umum, bangunan yang memang difungsikan untuk dilindungi. Semakin besar nilai R, semakin besar pula
bahaya serta kerusakan yang ditimbulkan dari sambaran petir. Penangkal petir. Tempat penangkal petir. Tempat yang biasa terkena sambaran petir adalah atap yang runcing, bumbungan, jurai, puncak menara, cerobong asap, atau bangunan yang menonjol di atap. Penangkal petir ditempatkan sedemikian rupa sehingga bisa mungkin semua petir dapat ditangkapnya. Hal ini dapat dipenuhi jika ada suatu titik di permukaan atap yang berjarak lebih dari 7,5 meter dari penangkal petir tersebut. Bentuk dan susunan penangkal di atas dapat didasarkan terutama pada panjang dan lebar bangunan serta beda tinggi antara hubungan atap dan lisbang. Yang dimaksud atap datar adalah bangunan yang mempunyai selisih antara hubungan dengan lisbang lebih kecil dari 1 cm. Pengantar mendatar harus dipasang sepanjang tepi sudut dan bagian runcing dari bangunan. Bila bangunan terdiri atas bangunan utama dan bangunan yang bagiannya di luar daerah pelindung penangkal petir, harus dilengkapi penghantar mendatar secara listrik dengan penghantar penyalur yang terdekat. Tapi jika jarak kedua bangunan lebih dari 5 meter, harus dengan sistem Faraday tersendiri dari bagian utamanya. Persyaratan jumlah penyalur petir. Setiap bangunan minimal memiliki 2 penghantar penyalur petir. Untuk bangunan dengan lebar dari 12 meter diperlukan minimal 4 buah penangkal penyalur petir. Jika panjang bangunan lebih dari 20 meter diperlukan tambahan penghantar. Cukup pada salah satu sisi saja, kecuali lebarnya lebih dari 12 meter. Demikian pula berlaku untuk bangun dengan lebar dari 20 meter. Diperlukan tambahan sebuah penghantar penyalur petir pada kedua sisi untuk setiap kelebihan lebarnya dari 20 cm. Penghantar pada atap dan penghantar penyalur petir harus diletakkan pada penyangga yang diperkuat sehingga tahan terhadap goncangan angin. Untuk bangunan yang lebih tinggi dari 30 meter diperlukan suatu cara khusus untuk menerima sambaran petir. Penghantar penyaluran diletakkan pada penyangga dengan bahan yang sama serta konstruksi yang kuat dan mudah tidak rusak. Bahaya benda logam dekat instalasi petir. Cahaya dari benda logam dekat instalasi penangkal petir adalah timbulnya kejadian lewat denyar. Selain itu dapat pula menyebabkan kebakaran jika terdapat bahan mudah meledak. Benda-benda logam yang menyebabkan bahaya denyar untuk mengatasinya itu: 1. Dengan cara memperpanjang jarak. 2. Mengisi sela antara pipa instalasi penangkal petir. 3. Menghubungkan instalasi penangkal petir dengan atap yang konduktif seperti rangka baja atau beton. Walaupun sebuah bangunan sudah diproteksi, tidak menutup kemungkinan peralatan listrik khususnya elektronik di dalamnya sudah dalam keadaan aman. Adapun peralatan tersebut adalah AC, lift, alat pengaman gedung, proteksi bahaya kebakaran, alat komunikasi, instalasi komputer, televisi. Demikianlah materi yang disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat.